Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran sosial media. Perkenalkan, nama saya Novia Adeulia dengan NIM 2019-143746, mahasiswi semester 5 dari kelas U, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pembimbing Ibu Endang Surtioni, SPD, MPD. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang pertama, jenis-jenis masalah belajar pada anak sekolah dasar. Kedua, mengidentifikasi peserta didik yang mengalami masalah belajar di sekolah. Ketiga, faktor-faktor penyebab terjadinya masalah belajar di sekolah dasar. Dan terakhir, upaya membantu peserta didik mengatasi masalah belajar. Jenis-jenis masalah belajar pada anak sekolah dasar. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses belajarnya. Pertama, keterlambatan akademik, yaitu keadaan murid yang diperkirakan memiliki inteligensi yang cukup tinggi tetapi tidak dapat memanfaatkannya secara optimal. Kedua, kecepatan dalam belajar, yaitu keadaan murid yang memiliki bakat akademik yang cukup tinggi atau memiliki IQ 130 atau lebih, tetapi masih memerlukan tugas-tugas khusus untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan belajarnya yang amat tinggi. Ketiga, sangat lambat dalam belajar, yaitu keadaan murid yang memiliki bakat akademik yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran khusus. Keempat, kurangnya motivasi belajar, yaitu keadaan murid yang kurang bersemangat dalam belajar, mereka seolah-olah tampak jera dan malas. Kelima, bersikap dan kebiasaan buruk dalam belajar, yaitu kondisi murid yang kegiatannya atau perbuatan belajarnya sehari-hari antagonistik dengan seharusnya, seperti suka menunda-nunda tugas, mengulur-ngulur waktu, membenci guru, tidak mau bertanya untuk hal-hal yang tidak diketahui, dan sebagainya. Dan terakhir, sering tidak sekolah, yaitu murid-murid yang sering tidak hadir atau menderita sakit dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga kehilangan sebagian besar kegiatan belajarnya. Mengidentifikasi peserta didik yang mengalami masalah belajar di SD. Pertama, analisis hasil tes belajar. Melalui tes hasil belajar akan diketahui sejauh mana siswa dapat atau telah mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan sebelumnya. Siswa dikatakan telah mencapai tujuan pengajaran apabila dia telah menguasai sebagian materi yang telah diajarkan. Kedua, tes kemampuan dasar. Setiap tes memiliki kemampuan dasar atau kecerdasan tertentu. Tingkat kemampuan ini biasanya diukur atau diungkapkan dengan menggunakan tes kecerdasan yang sudah baku. Diasumsikan bahwa anak normal memiliki tingkat kecerdasan IQ antara 90 sampai 109. Ketiga, skala sikap dan kebiasaan belajar. Belajar merupakan tugas seorang siswa. Oleh karena itu, seorang siswa perlu memiliki kebiasaan belajar yang baik sehingga dapat mencapai prestasi yang optimal. Kebiasaan belajar merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan belajar. Observasi saat proses belajar mengajar berlangsung. Kasus penelitian belajar itu dapat pula dideteksi dengan catatan observasi atau laporan proses kegiatan belajarnya. Di antara catatan proses belajar itu ialah pertama, cepat lambat atau berapa lama menyelesaikan pekerjaan. Kedua, ketekunan atau persistensi dalam mengikuti pelajaran, berapa kali tidak hadir, alfa, sakit, dan izin. Ketiga, partisipasi dan kontribusinya dalam pemecahan masalah atau mengerjakan tugas kelompok. Dan terakhir, kemampuan kerjasama dan penyesuaian sosialnya. Hasil analisis empiris terhadap catatan keterlambatan penyelesaian tugas atau soal, ketidakhadiran atau absensi, kurang aktif dan kurang berpartisipasi, kurang penyelesaian diri dapat menunjukkan siswa yang mengalami kesulitan belajar. Faktor-faktor penyebab terjadinya masalah belajar di sekolah dasar. Pertama, faktor internal. A. Ciri khas atau karakteristik siswa. B. Sikap terhadap belajar. C. Motivasi belajar. D. Konsentrasi belajar. E. Mengolah bahan ajar. F. Rasa percaya diri. G. Kebiasaan belajar. H. Tingkat kecerdasan rendah. I. Kesehatan, gangguan fungsi alat indera dan alat visual. Kedua, faktor eksternal, yaitu A. Guru, B. Keluarga, C. Lingkungan sosial atau teman sebaya, D. Kurikulum sekolah, dan terakhir sarana dan prasarana.
Upaya membantu peserta didik mengatasi masalah belajar. A. Pengajaran perbaikan. Pengajaran perbaikan merupakan suatu bentuk pengajaran yang bersifat menyembuhkan atau membetulkan pengajaran yang membuat menjadi lebih baik. B. Kegiatan pengayaan. Kegiatan pengayaan merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seseorang atau beberapa murid yang sangat cepat dalam belajar. C. Peningkatan motivasi belajar. Guru dan staf sekolah lainnya berkewajiban membantu murid meningkatkan motivasinya dalam belajar. Prosedur yang dapat dilakukan adalah dengan pertama menjelaskan tujuan-tujuan belajar, kedua mengajarkan pengajaran dengan bakat, kemampuan, dan minat murid, ketiga menciptakan suasana pembelajaran yang menantang, merangsang, dan menyenangkan, keempat melengkapi sumber dan peralatan pelajaran, dan terakhir mempelajari hasil belajar yang diperoleh. D. Peningkatan keterampilan belajar. Pertama, membuat catatan waktu guru mengajar, kedua mengerjakan latihan-latihan soal, dan terakhir membuat ringkasan dan bahan yang dibaca. E. Pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Pertama, menemukan motif-motif yang tepat dalam belajar, kedua memelihara kondisi kesehatan yang baik, ketiga mengatur waktu belajar di sekolah maupun di rumah, keempat memilih tempat belajar yang baik. Baiklah, sekian penjelasan video bimbingan konseling part 5 dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.